Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Nando Yoga Risnanda. Nomor induk mahasiswa 20423025 dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional kelas A. Di sini saya akan menjelaskan dengan judul Jurnal Peranan Perdagangan Internasional dalam Produktivitas dan Perekonomian. Perdagangan internasional mendorong masing-masing negara dalam produksi spesialisasi dalam produk dalam negaranya masing-masing. Peningkatan spesialisasi tersebut juga mampu meningkatkan pendapatan real masyarakat. Dalam jurnal ini, inti permasalahan yang akan dibahas adalah pengaruh dan masalah dalam perdagangan internasional. Metode yang dipakai dalam jurnal ini adalah metode eksperimen yang bertujuan untuk mencari pengaruh perdagangan internasional. Dalam bagian metode penelitian, ada 3 sumber utama dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi yang ada dalam perdagangan luar negeri. Yang pertama yaitu economic of scale, berarti makin luas pemasarannya, produksi bisa diperbesar dengan cara yang lebih murah dan efisien. Poin yang kedua yaitu teknologi baru, yang artinya perdagangan internasional juga membawa atau menyebarkan teknologi maju ke negara satu ke negara lain. Yang ketiga yaitu rangsangan. Persaingan yaitu dengan dibukanya perdagangan internasional, maka akan muncul perusahaan baru yang efisien. Hasil pembahasan dari jurnal ini yaitu menurut Amir MS, tidak diketahui dia apa, perdagangan internasional sangatlah rumit, seperti adanya batas politik, ada biaya tarif, kuota barang impor, dan kesulitan lainnya, juga seperti budaya, mata uang, bahasa, dan hukum dalam perdagangan. Di sini juga dijelaskan ada beberapa model dalam perdagangan internasional, seperti model Ricardian. Model ini sangat simpel, yaitu suatu negara memproduksi barang unggulan negara tersebut yang menjadikan negara tersebut spesialis terhadap sesuatu. Seperti contoh, Indonesia spesialis dalam memproduksi minyak goreng. Jadi Indonesia itu difokuskan untuk memproduksi minyak goreng tersebut untuk diekspor ke luar negeri. Dan ada model kedua yaitu Hexger-Ohlin. Model ini sebagai alternatif dari model Ricardian. Namun setelah saya baca penjelasan ini sebenarnya masih kurang paham saya, dan namun dikatakan model ini bahwa perdagangan internasional ditentukan oleh faktor pendukung. Yang ketiga yaitu faktor spesifik. Teori ini mensugestikan jika ada peningkatan dalam harga sebuah barang, pemilik dari faktor produksi spesifik ke barang tersebut akan untung pada term sebenarnya. Keempat, model gravitasi. Model ini maksudnya dalam perdagangan internasional menerka berdasarkan jarak antar negara dan interaksi antar negara dalam ukuran ekonominya. Di hasil jurnal tersebut dijelaskan juga ada beberapa manfaat perdagangan internasional, yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negaranya. Sebagai contoh, Indonesia tidak bisa memproduksi gas alam, maka Indonesia mengimpor ke Rusia. Yang kedua yaitu memperoleh keuntungan dari spesialis negara tersebut. Sebagai contoh, Indonesia spesialis dalam produksi minyak goreng berkualitas. Kemudian negara Jepang dan Korea Selatan karena membutuhkan minyak goreng berkualitas baik, maka akan mengimpor dari Indonesia. Dan Indonesia mendapat keuntungan besar. Dan poin ketiga yaitu memperluas pasar dan menambah keuntungan.
yaitu perusahaan di Indonesia memproduksi minyak goreng di negaranya sendiri. Namun dengan kelebihan stok barang di negaranya akan membuat harga menjadi turun. Maka dari itu, perusahaan tersebut memperluas pasar dengan ekspor ke luar negeri sehingga jangkauan pasarnya luas. Poin yang terakhir yaitu transfer teknologi modern. Negara maju pasti memproduksi barang dengan teknologi yang maju. Maka dari itu, untuk sekelas negara berkembang seperti Indonesia dengan lewat perdagangan internasional, maka akan mendapatkan teknologi maju karena transaksi antara negara maju dan negara berkembang. Sekian dari review jurnal tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.